Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Naila Dewi Agustin dan keempat teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah. Hai, perkenalkan, nama saya Safitri. Hai, saya Rahma Asih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Setiawan. Baik teman-teman, jadi yang pertama di sini saya akan membahas tentang definisi bunga dan riba. Tentunya teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi bukan dengan definisi bunga dan riba, karena definisi ini sering dipakai dalam sistem keuangan, terutama di perspektif syariah. Baik teman-teman, kita mulai dengan definisi dari bunga. Bunga adalah tambahan dalam transaksi pinjaman uang yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman. Bunga ini umumnya dihitung di awal transaksi dalam bentuk persentase. Bunga ini juga memiliki definisi-definisi lain diantaranya yakni sebagai kompensasi yang diberikan oleh bank pada sistem konvensional pada nasabahnya. Dan yang kedua, yakni sebagai biaya yang dibayarkan oleh bank ataupun sebaliknya, biaya yang diberikan kepada bank yang meminjamkan dananya. Dan yang terakhir, yakni sebagai tambahan yang diberikan atau diambil oleh bank atas simpanan atau pinjaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi riba. Riba dalam bahasa berarti tambahan, namun dalam istilah riba adalah penambahan pada pokok atau modal secara tidak sah yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Menurut syariah, riba adalah premi tambahan yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai syarat atau tambahan waktu. Macam-macam riba dalam Islam. Yang pertama ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang timbul karena adanya penundaan atau tambahan yang diberikan dalam pembayaran hutang atau pinjaman setelah waktu tertentu. Riba nasi'ah, contohnya seorang pedagang meminjam uang 10 juta dari bank konvensional untuk modal usaha dengan perjanjian harus mengembalikan 12 juta dalam waktu 1 tahun. Tambahan 2 juta tersebut merupakan bagian dari riba nasi'ah. Yang kedua ada riba fadl. Riba fadl adalah riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kualitas yang tidak sama. Contohnya, seseorang menukar 1 gram emas murni dengan 1,2 gram emas yang memiliki kualitas lebih rendah. Tanpa memperhatikan takaran dan kualitasnya, ketidakseimbangan ini termasuk dari riba fadl. Yang ketiga ada riba konflik. Riba konflik adalah riba yang muncul karena dalam pinjaman dengan syarat adanya manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman. Riba qadr, contohnya si A memberikan pinjaman 5 juta kepada si B dengan syarat si B harus memberikan hadiah tambahan seperti barang atau jasa. Misalnya, si A meminta si B untuk mengantarkan ke tempat kerja setiap hari selama utang tersebut belum lunas. Yang keempat ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah riba yang terjadi karena pada masa jahiliyah di mana tambahan dikenakan jika debitur tidak mampu melunasi hutang atau pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada riba jahiliyah. Contohnya, seorang petani meminjam 1 juta rupiah dari seorang rentenir. Ketika jatuh tempo, ia belum mampu melunasi hutang tersebut. Lalu rentenir tersebut menambahkan utangnya menjadi 1,5 juta sebagai denda keterlambatan pembayaran. Jadi, Riba itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.
Saya di sini akan menjelaskan tentang pendapat ulama tentang riba. Riba dalam pandangan ulama halal, ulama-ulama modern, menurut Yusuf Qaradawi, seorang ulama Mesir, berpendapat bahwa soal riba telah tuntas 10 tahun silam, yaitu haram. Dan menurut Razi Asyadili berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. Dan juga menurut Quraisy Shihab berpendapat bahwa kata riba dari segi bahasa berarti berlebihan. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Yahya Az-Zuhairi menegaskan bahwa bunga bank adalah haram, termasuk riba nasiah. Beliau menyatakan bahwa riba terwujud sempurna dengan bunga bank dan dosanya sama dengan dosa riba. Az-Zahiri berdasarkan pendapatnya pada firman Allah. Terdapat 3 kelompok yang punya pandangan berbeda terhadap bunga dan riba. Kelompok yang pertama yaitu kelompok pandangan pragmatis. Mereka bilang bunga bank masih bisalah diterima. Yang penting gak ketinggalan dan ada manfaatnya untuk orang banyak. Terus mereka mau ribet dalam menerapkan hukum. Yang penting bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya kayak KPR gitu. Selama bunganya masih masuk akal ya oke-oke aja. Nah terus yang kedua yaitu konservatif. Mereka keras banget soal bunga bank. Bagi mereka bunga bank ya masih sama aja kayak riba, nggak ada tawar-menawar. Dasarnya dari Al-Quran yang udah jelas banget bilangnya kalau riba itu haram. Makanya mereka cuma mau pakai bank syariah aja. Kelompok yang ketiga yaitu sosioekonomi. Kelompok yang ngeliat dari dampak ke masyarakat. Mereka bilang yang jadi masalah tuh bukan cuma tambahannya aja, tapi lebih ke efeknya bikin susah orang apa enggak. Kalau bunganya wajar dan dipakai untuk hal yang produktif sih masih bisa aja. Tapi kalau sampai bikin orang tambah larat atau bikin yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin, nah itu yang dianggap haram. Salah satu fakta yang sering kita temuin di keseharian, pernah belanja pakai Shopee Pay Later atau GoPay Later? Praktis banget ya, tinggal klik aja barang langsung sampai. Tapi kalian sadar nggak sih, kita bayar lebih karena ada bunga atau biaya tambahan. Nah itu tuh mirip sama riba loh. Riba itu saat kita pinjam 1 juta tapi bayarnya lebih dari itu. Jadi meski praktis tapi kita harus lebih teliti dalam memilih cara pembayaran. Nah solusi yang pertama itu, yuk teman-teman kita sama-sama mulai belajar tentang keuangan syariah dari berbagai sumber kayak website, buku, YouTube, biar paham mana yang halal. Yang kedua, ganti kartu kredit atau pay later ke produk syariah dan biasain juga nabung atau investasi pakai prinsip syariah seperti emas atau reksadana syariah. Nah kalau butuh dana banget, utamain bantuan keluarga, teman atau koperasi syariah daripada langsung pakai pay later.